Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini, kita mau datang bawa pujian penyembahan kita, biar kita boleh sama-sama mendapatkan kekuatan yang baru di malam hari ini. Setelah kita mungkin aktivitas pada hari ini, kita minta hikmat dari Tuhan kembali, biar setiap firman itu boleh mengisi hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Karenanya malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini, yang ada di rumah, sedang mengalami kondisi yang gak baik sekalipun. Mari sama-sama berharap hanya pada Tuhan saja, sebab Dia adalah sumber pengharapan yang sejati. Dia sumber kekuatan kita. Dia sanggup melakukan perkara yang bahkan mustahil bagi kita sekalipun, Tuhan sanggup lakukan. Karenanya mari sama-sama bersyukurlah di dalam segala hal, bertekunlah di dalam doa, terus berharap pada Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau mengasihi kami, tiada yang sepertimu Yesus. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bersyukur pada Tuhan.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh. Mari datang, mari bersyukur pada Tuhan. Dia yang mengasihi kita tanpa batas. Mari bersyukur pada Tuhan. Yes. Sebab kasih setiamu selalu nyata atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Mari dengan segenap hati naikkan pujian penyembahanmu bagi Tuhan. Yes. Engkaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih berharga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Buat kekuatan yang Tuhan beri buat hidup kami, buat pertolongan-Mu yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Mari dengan segenap hatimu engkau yang datang mengucap syukur malam hari ini. Bersyukur, bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu selama-lamanya. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama semua umat Tuhan, angkat hatimu, nyatakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kami datang mengucap syukur setiap hari. Kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ku sembah, Terima kasih Bapa. ku sembah, Ku dan ku sembah Kau selama hidupku. selamanya. Ku sembah Kau Mari Tuhan. engkau yang datang bersyukur, nyatakan bersyukur, bersyukur. Kami mengucap syukur. Bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Karena bagi kasih hidup setiamu. kami Tuhan. Oh, Ku sembah, kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kami Kau datang Tuhan. bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Bersyukur. Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur selalu setiap waktu dalam Kami hidup kami. Terima sembah kasih Kau untuk perkenanan-Mu dalam Tuhan. hidup kami. Bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami datang bersyukur Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu. Setiap waktu kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami mau nyatakan bahwa begitu baik Engkau dalam hidup kami. Terlalu baik Engkau Tuhan. Kami datang mengucap syukur. Sembah, sembah. Bersyukur, Ya Tuhan. bersyukur. Amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah, Kau sungguh ku baik. sembah, ku sembah dan ku sembah kasih, Tuhan. selama hidupku. Ku Sekali sembah lagi mari Kau bersama-sama Tuhan. dengan segenap hatimu, mari katakan. Bersyukur, Kami datang bersyukur. bersyukur. Tuhan terima kasih. Bersyukur. Kau sungguh Bersyukur. baik Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur. Bersyukur,
bersyukur. Segala pujian hormat kami bagimu yang kudus. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama-lamanya kami menyembahmu, kami datang bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. hanya Engkau yang layak untuk disembah, Yesus Tuhan. Terima kasih, kami datang bersyukur selalu, Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada dalam setiap jalan dan waktu-waktu kami. Terima kasih. Aku ada hari ini Tuhan. Aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik. Kami mengucap syukur Dan selalu buat kasih teramat setia-Mu dalam hidup kami. baik Sampai hari ini kami bagiku. melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Semua Pertolongan-Mu yang tidak pernah ku terlambat atas alami hidup kami. bersamamu, Terima kasih ku Tuhan. lewati Terima kasih indahnya kasih Bapa. Tuhan. Amin. Seperti pelangi. Aku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami menikmati kasih-Mu, biar kami menikmati hadirat-Mu, biar kami menikmati Engkau Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami, terima kasih kami mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu Tuhan. Jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini, biar kuasa hadirat-Mu Tuhan menangkap setiap kami, menjangkau setiap hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, siapa yang menanti hari Tuhan hari-hari ini? Lambaikan tangan. Yang menanti hari Tuhan. Yang menanti saja, yang tidak pulang saja. Ya, kita semua menanti hari Tuhan, tapi hari Tuhan itu bisa menjadi dua hal. Itu bisa menjadi sebuah hari sukacita bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan dalam takut akan Tuhan. Tapi itu juga bisa menjadi hari malapetaka bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam tangan Tuhan. Kenapa sejarah kitab Yoel ini ditulis? Saya pengen kita semua membaca dulu dari Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama. Kenapa ayat ini ada? Kita harus tahu saudara. Yoel pasal yang kedua ayat yang pertama, ini peringatan keras bagi umat pada waktu itu dari Tuhan. Dikatakan ayat yang pertama, baca bersama 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Alkitab berkata Yoel disuruh oleh Tuhan cepat suruh bangsa itu tiuplah sangkakala di Sion. Sangkakala itu bicara tentang sebuah peringatan keras kalau sangkakala sudah berbunyi.
Itu berarti genting, ada sesuatu yang penting yang akan terjadi. Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk bumi, sebab hari Tuhan itu datang, sebab hari Tuhan itu sudah dekat. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan hari Tuhan di pasal ini. Ayat 2 berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak akan pernah ada lagi sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ternyata hari Tuhan di kitab Yoel ini bukan bicara tentang hari yang mengenakkan. Hari Tuhan di sini dikatakan suatu hari gelap gulita. Hari-hari ini kita banyak mendengar prediksi tentang tahun 2023. Pak Presiden Jokowi berkata ketemu dengan para pemimpin dunia, semua bilang 2023 itu adalah tahun kegelapan. Akan ada resesi, banyak dunia-dunia yang mulai berjatuhan. Kita sedih saudara, tadi pagi kita dapat berita ya di Korea, anak-anak muda meninggal karena ikut pesta Halloween. Ya, mereka jantungnya berhenti saat itu juga. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya juga sedih masih banyak orang Kristen yang mengikuti acara-acara seperti ini. Ya, ngakunya anak Tuhan, tapi di satu sisi ngaku anak setan. Di sini nggak ada kan ya Igun? Amin. Kalau ada kita baptis ulang. Rendam agak lama 15 menit. Biar buka mata di rumah Bapa di sorga. Ya sedih saudara, anak Tuhan. Tapi masih yang kayak begini. Coba, iblis itu bapaknya pembunuh kan. Ya kita tahu mereka yang mati di situ ya sudah kemana, itu bagian Tuhan menghakimi. Tapi kan sedih ya melihat anak-anak remaja meninggal serentak dengan pesta setan kayak begitu saudara. Ya hari Tuhan di sini bicara bukan hari yang mengenakan. Tuhan berkata, tiup sangkakala, peringatan akan datang hari yang gelap itu. Gelap gulita, kelam, kabut, berawan. Dan hari-hari ini bukankah kita sedang mendengar itu? Tidak penting apa yang akan terjadi di depan kita, yang terpenting adalah respon hati kita. Bagaimana kita berespon kepada Tuhan hari ini mendengar semua berita-berita yang menakutkan. Dunia ini berubah, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Dan Tuhan kita yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, Yoel disuruh memperingatkan bangsa itu, suatu hari yang akan datang. Hari Tuhan dan hari itu sudah dekat. Suatu hari yang gelap gulita, kelam kabut. Dan dikatakan di sana engkau akan melihat ada satu bangsa yang tidak terbilang banyaknya akan datang menyerbu. Ya, ada satu bangsa asing yang akan segera meluluh lantakkan Israel. Dan dikatakan di sana saudara, ya. Dan sejak saat itu tidak akan ada lagi. Hanya kali itu mereka akan melihat, 3 dikatakan. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat yang luput. Di depannya itu tanahnya indah seperti dikatakan Taman Eden, tapi begitu dia lewati akan menjadi padang gurun, tandus, tidak ada apa-apa. Ya dikatakan di sana rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari, seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadap bangsa-bangsa gemetar, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dan tidak membelok dari jalannya. Sesuatu yang mengerikan sedang ada di depan mata mengancam bangsa itu. Tuhan peringatkan kepada Nabi Yoel, tiup sangkakala, berseru di atas gunungku yang kudus. Tidak ada seorang pun bisa lari dari hal yang malapetaka. Semua yang kita dengar hari-hari ini itu baru permulaan dari penderitaan zaman. Jangan hanya dengar hal-hal yang menjanjikan, pokoknya tetap percaya Tuhan itu dahsyat, engkau tidak akan mengalami. Sorry, saya harus berkata jujur.
ada hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang Tuhan perhitungkan. No. Ini waktunya saudara. Akan ada pemisahan mana itu jerami, mana itu lalang. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Kita harus berjalan mengejar perkenanan Tuhan. Tidak main-main. Hari ini engkau yang mungkin berkata engkau kaya, engkau punya harta. Maaf, itu tidak akan menjadi jaminan pada hari malapetaka itu tiba. Kita semua tahu tidak akan yang ada yang terluput. Kitab Yoel ini dianggap sebagai kitab akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan bernubuat dan mengkhotbahkan tentang kitab Yoel adalah kitab akhir zaman. Karena apa yang pernah terjadi dulu itu akan terjadi juga seperti yang diceritakan dalam kitab Yoel. Ada kegelapan di depan. Hari Tuhan itu gelap. Hari Tuhan bukan berbicara sesuatu yang mengenakan. Makanya banyak orang yang tidak siap dengan hari Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, hari itu akan menjadi hari sukacita. Saudara lihat hari-hari ini begitu singkat. Dan memang benar para ahli berkata, hari-hari ini sudah tidak 24 jam. Rotasi bumi berputar dengan cepat. Hari-hari yang kita lalui ini cuma tinggal 22 jam. Kalau dibandingkan dengan lamanya rotasi bumi yang lama. Dan semua tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Tapi saya sangat percaya firman Tuhan harus digenapi. Dikatakan bahwa hari-hari ini akan dipersingkat. Tuhan bilang karena kalau tidak dipersingkat tidak akan ada yang selamat. Semua akan murtad dan semua akan binasa. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang membuka telinga kita bagi kebenaran firman Tuhan. Katakan amin saudara. Tuhan berkata di sini akan ada sebuah tentara yang akan datang menyerbu. Jadi kitab Yoel ini juga latar belakangnya ditulis kenapa? Karena ada satu wabah yang datang di atas bangsa Israel pada waktu itu yaitu belalang. Belalang itu menyerbu semua hasil tanah mereka. Sehingga mereka saudara habis semua yang ditanam. Tidak menghasilkan. Sampai akhirnya Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Judul perikopnya di sana dikatakan seruan untuk bertobat. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang menakutkan, tidak ada pilihan lain. Berlutut, berseru, dan kejar pertobatan. Hanya pertobatan itu yang melunakkan hati Tuhan. Kenapa kita belajar dari sejarah bangsa Israel? Kita melihat apa yang terjadi ketika mereka berbuat dosa. Kutuk terjadi, tulah terjadi, malapetaka, murka Tuhan turun. Tapi waktu mereka bertobat. Semua nabi-nabi Tuhan diangkat saudara. Cuma satu untuk apa? Ngomong ke bangsa ini bertobat. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Enggak ada yang lain. Tapi karena kedegilan hati mereka, mereka bunuh nabi yang dikirim. Mereka siksa nabi-nabi, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Sampai akhirnya Yesus Kristus sendiri yang harus turun dalam rupa manusia. Untuk menyelamatkan mereka dan menunjukkan jalan bagi manusia. Ini loh jalan yang benar itu. Sebenarnya kuncinya cuma satu, pertobatan. Makanya saya berdoa supaya kita menjadi orang Kristen yang tiap hari hidup bertobat, bertobat, bertobat. Ya, jangan dengarkan pengajaran-pengajaran yang aneh hari-hari ini yang berkata, kita udah gak perlu bertobat. Ya, ada seorang datang sama saya, dia bilang, Bu saya ketemu seseorang, dia tanya kepada saya, kamu masih berdosa? Saya jawab, iya. Oh, sesat kamu. Kita sudah tidak berdosa karena Yesus sudah mati untuk dosa kita masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kita sudah tidak ada dosa, kamu tidak perlu bertobat lagi. Kamu gak perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Saya bilang ini loh yang menyesatkan saudara. Setiap menit kita harus hidup dalam pertobatan. Dia ngomong ke orang itu, saya dengerin khotbahnya Bu Debi, katanya kita tiap menit harus bertobat. Jangan dengar Bu Debi, itu pendeta perjanjian lama. Oh dia suka dengar yang perjanjian baru saja ya. Karena kasih karunia, dia tidak tahu di dalam perjanjian baru pun Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya Tuhan bilang tanpa iman, tanpa perbuatan itu mati. Saya bilang, Bu itu ajaran sesat loh Bu. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bahwa dia tidak berdosa, dia menjadikan Yesus itu pendusta. Kita semua masih berdosa. Sampai hari ini tidak ada satupun yang luput dari dosa. Tapi jangan engkau terikat dengan dosa.
Kita masih berdosa. Sebentar kita marah, kita berdosa. Sebentar kita tersinggung, kita berdosa. Cepat-cepat bereskan. Artinya orang yang mau hidup bertobat dalam kekudusan bukan berarti dia gak pernah buat dosa. Dia bisa buat dosa, tapi setiap menit, setiap detik, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku ini berdosa. Itulah gunanya Roh Kudus turun ke atas kita. Ketika Tuhan berkata kepada Yoel, serukan ke bangsa itu untuk mereka bertobat. Judul perikopnya ayat 12, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Katakan amin. Yoel disuruh menyerukan bertobat. Bangsa itu suruh berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Menangislah, berpuasalah, mengadulah, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Kita tahu bersama jam perjanjian lama, raja, imam ketika mereka takut atau bertobat mereka akan mengoyakkan jubahnya. Ingat ketika Naaman, seorang panglima tentara Aram pergi menjumpai Raja Israel untuk dia minta kesembuhan. Saat itu Raja Israel dengar Naaman bilang, aku seorang sakit kusta, aku dengar di Israel ada nabi, sembuhkan aku dari sakit kustaku. Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Saat itu juga karena Israel pada waktu itu kalah terus dengan Aram. Panglimanya datang bawa surat dari raja. Raja Israel berpikir ini cari gara-gara. Pasti habis ini perang nih kalau dia gak sembuh. Saat itu juga Raja Israel mengoyakkan jubahnya. Ditanggalkan, mengoyakkan jubah, pakaian, bicara tentang satu ketakutan, satu hati yang tidak berdaya lagi. Dan Tuhan tapi berkata kepada Yoel pada waktu itu, suruh bangsa ini koyakkan hatinya, bukan pakaiannya. Karena sudah terlalu sering orang hanya mengoyakkan pakaiannya tapi tidak mengoyakkan hati. Hari ini yang Tuhan minta dari saudara dan saya, koyakkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan bilang, Tuhan kami ini berdosa. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup di dalam perkenanan. Kami mau koyakkan hati kami hari ini. Lihat hidup kami Tuhan, apa yang belum berkenan. Kita perlu mengoyakkan hati saudara. Untuk engkau memperoleh perkenanan Tuhan. Sebab dikatakan di sana, sebab Tuhan itu berbaliklah kepada Tuhan. Koyakkan hatimu dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal akan penghukumannya. Tuhan itu, Tuhan yang maha mengasihi dan penyayang. Dia sebenarnya bukan Tuhan yang mau menghukum umatnya. Tetapi seringkali penghukuman harus dilakukan. Karena dia Allah yang tidak bisa mengingkari firman-Nya. Karena dia sudah berkata bahwa upah dosa itu ada. Dan memang firman Tuhan berkata itu. Jadi saudara, ya supaya Tuhan itu menyesal dengan apa yang sudah dirancangkannya. Dikatakan mari kita koyakkan hati kita, berbalik kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang penyayang dan kasih setianya itu kekal bagi kita. Tuhan itu juga tidak rela melihat kita hidup dalam penderitaan. Tapi seringkali Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Dia menciptakan kita dengan kehendak bebas. Dan Dia gak bisa paksa kita. Jelas firman-Nya berkata, aku membentangkan di hadapanmu dua jalan. Ada berkat, ada kutuk. Kalau engkau mendengarkan firman-Ku dan bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis, maka engkau akan mengalami rancangan berkat itu. Tapi kalau engkau mau neko-neko bikin jalan sendiri, dengan caramu sendiri, dengan egomu sendiri, kedaginganmu sendiri, maka engkau juga akan mengalami rancangan yang tidak baik itu. Ketika bangsa itu bertobat, berbalik saudara, dikatakan siapa tahu. Ya, ayat yang ke-14. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Tuhan bisa mengubah keputusannya. Ingat ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Abraham berkata, Tuhan, apakah engkau akan menghancurkan kota itu bersama-sama orang benar dan orang fasik di dalamnya? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar,
Aku tidak akan menghancurkan kota itu. Dicari, tidak ada. Tuhan bilang, Abraham bilang, kalau 40 Tuhan, kalau ada 40 aku tidak akan binasakan. Dicari 40 orang benar di kota itu, tidak ditemukan. Kalau 30 Tuhan, oke 30 aku tidak akan binasakan. Dicari 30 tidak ketemu. Kalau 20 Tuhan, enggak ada. 20 enggak ketemu, 10 orang di kota Sodom dan Gomora yang masih hidup benar dan berkenan pada Tuhan tidak ditemukan. Sampai akhirnya Tuhan terpaksa melaksanakan keputusannya. Saudara, hari ini Tuhan sedang mencari di atas bangsa kita. Orang-orang yang mau menangis bagi bangsa ini. Makanya setiap malam di mesbah doa kita terus berdoa buat bangsa negara. Buat TNI Polri. Kita terus berdoa, Tuhan bersihkan bangsa ini. Bersihkan bangsa ini. Kenapa Indonesia diluputkan saudara hari-hari ini? Di negara-negara lain sudah banyak terjadi krisis. Karena saya yakin dan percaya masih ada anak-anak Tuhan yang mau hidup benar dan berdiri di atas bangsa ini. Walaupun itu hanya segelintir, tapi saya berdoa supaya hari ini saudara hatimu terkoyak dan engkau mau berkata, aku mau Tuhan menjadi orang benar yang berdiri di atas bangsa ini. Saya baru pulang dari Gorontalo saudara. Di Gorontalo kami melakukan seminar hamba-hamba Tuhan dan juga KKR. Gorontalo kota hijau. Gerejanya hanya 26. Yang membuat saya sedih ketika mau melakukan itu. Tantangan datang bukan dari orang luar. Puji Tuhan panitia bekerja luar biasa, spanduk di tengah-tengah kota. Dibentangkan saudara, berkat kerjasama panitia dengan pemerintah setempat. Tapi sayangnya justru tantangannya datang dari para pendeta. Kenapa bikin acara-acara begini? Ngapain? Perpecahan gereja. Itu yang menyebabkan kita ini gak bisa menuai. Bangsa ini sudah menguning saudara. Tapi kenapa penuaian tidak terjadi? Gereja yang satu berantem dengan gereja yang satu. Merasa satu paling benar, satu paling benar. Sampai karena itulah Yesus berkata, doa Yesus yang terberat itu apa? Satukan tubuhku. Yesus berdoa sampai hari ini supaya gereja Tuhan bersatu. Kalau kita tidak pernah bersatu saudara, bentrok satu dengan yang lain. Curi jiwa sana sini, akhirnya apa yang terjadi? Penuaian itu tidak akan terjadi. Tapi yang menghibur saya saudara kemarin di Gorontalo, maaf. Orang-orang berjilbab datang ikut KKR. Dari Buddhis datang ikut KKR. Mereka maju menyerahkan diri berdoa. Saya tanya kenapa kamu datang? Saya sering nonton khotbah ibu di YouTube. Saya datang ke sini dengan ketakutan Bu. Karena saya tahu saya akan dikucilkan oleh keluarga. Tapi Roh Kudus menjamah saya. Dan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa saudara buat mereka. Orang-orang yang bukan Kristen. Mereka datang, mereka dituai. Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Sekarang pelayanan media dibuka Tuhan. Pintu-pintu yang tidak terjangkau. YouTube bisa masuk sampai ke kamar-kamar tidur. Menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Ketika kita gereja Tuhan sudah tidak peka lagi dengan pergerakan Tuhan. Maka Tuhan bisa punya cara, berbagai cara. Saya melihat kemarin di KKR itu saya tantang altar call. Anak-anak kecil maju saudara. Videonya tadi bisa diserahkan. Saya pengen saudara lihat cuplikan kemarin kita ada di Gorontalo. Ya saudara, secara manusia capek saya baru datang dan tanggal 7 kami akan berangkat ke Poso di Tentena. Kami satukan semua hamba Tuhan. Ini waktunya saya tangkap hati Tuhan. Makanya orang tanya, ibu buka gereja? No, saya mau menjadi sahabat gembala. Kita sama-sama gandeng tangan, satukan semua gereja dari berbagai denominasi. Lalu di Toraja kami bikin 1.350 pendeta datang. Kami bergandeng tangan berdoa untuk kota Toraja. Ya di Toraja ada masjid saudara, ya Masjid Mualaf. Itu khusus bagi orang-orang dari Kristen. Dan penuh. Kita berdoa saudara supaya kita juga hari-hari ini punya api itu. Kalau bisa ditayangkan videonya saudara kita lihat ya. Saya menangis saudara melihat video ini. Bagaimana anak-anak kecil itu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak. Saya tidak mengerti anak ini menangisi apa. Tapi air matanya bercucuran. Dia terus nangis saudara.
ya. Anak-anak datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Coba, dan apa yang ditulis, ya itu sedang digenapi. Saya pengen tayangkan foto yang dari samping yang saya doakan. Ada satu foto saudara, ya saya sengaja tidak ambil mukanya, tapi hanya dari samping. Karena yang tadi saya cerita, jadi saya melihat bagaimana Tuhan itu sedang bekerja dan apa yang ditulis di Alkitab dari kitab Yoel ini benar-benar terjadi. Ketika bangsa itu bertobat, ya ketika bangsa itu bertobat saudara dikatakan di sana, ya tadi kita sudah baca, kemudian pada hari itu Yoel 2 ayat 28, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi, teruna-teruna, hamba-hamba, laki-laki dan perempuan, tidak peduli mau dia pembantu, mau dia sopirmu, ketika dihinggapi oleh roh Tuhan. Di akhir zaman itu semua akan terjadi. Saudara, ya bahkan akan ada tanda-tanda di langit, kita melihat zaman semakin hari harusnya membuat kita ini semakin peka dan introspeksi diri. Kita tidak punya waktu yang lama, itu yang saya tangkap, makanya saya terus bergerak saudara. Capek, yes capek. Ya terbang sana sini ya, tapi sukacita ketika melihat yang seperti itu tadi. Tuhan, yes rohmu sedang bekerja. Kita semua terpanggil untuk masuk di pergerakan Tuhan di akhir zaman saudara. Ya dan saya berdoa kepada Tuhan untuk kita semua hari-hari ini. Tuhan juga mau pakai saudara. Engkau tidak perlu menjadi pendeta untuk berdiri di mimbar ini. Lihat sekelilingmu. Ada begitu banyak tuaian yang harus engkau tuai. Tapi kita terlebih dulu yang harus menjadi pelaku firman. Supaya pelayanan kita berdampak, hidup kita berdampak, perkataan kita berdampak. Dan kita bisa menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Tadi fotonya nggak ada ya yang saya doain, nggak ada. Saudara ya saya berdoa supaya kita semua dipakai Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini di hadapan Tuhan. Kami mau buka hati bagi rohmu Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus di akhir zaman itu dahsyat. Yang pertama dia akan pulihkan hidup saudara. Kalau ada di antara kita yang belum bertobat sungguh-sungguh hari ini. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, rohmu yang hidup penuhi kami Tuhan. Kami mau buka hati bagi roh kudusmu Tuhan. Jamah setiap kami, beri kami kekuatan dan kuasa. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Ini hidup kami Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Sekali lagi katakan rohmu, rohmu yang hidup pulihkanku, mengalir dalamku, hidup imanku, harapanku, ialah damaiku. Katakan ku buka hati, untuk jamahanmu Tuhan, berserah penuh di hadirat. Ambil alih Tuhan seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu Tuhan. Amin.
kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya